tuh kalau ada itu. Oke, buat kali ini kita bakal ngebahas lanjutannya. Kalau kemarin itu tuh kita ngebahas pendahuluan sama nun mati dan tanwin. Sekarang kita lanjut ke mim mati dan gunnah. Gitu. Nah, untuk sebelum masuk ke sana, karena kemarin kan belajar makhraj nun ya, di hukuman nun mati dan tanwin. Nah, sekarang kita masuk dulu ke makhraj mim mati dan kawan-kawannya. Kenapa dan kawan-kawan? Soalnya agak banyak tetangga ini, agak ada tetangga buat makhraj mim. Nah, yang pertama ini ada huruf fa. Kalau huruf fa ini tuh ini nih tanda cara ngucapinnya bibir bawah bagian dalam ya. Nanti mungkin jelasnya ada di gambar menyentuh ujung gigi seri atas. Jadi secara teori gini sih. Tapi kan kebanyakan huruf F kita udah pada bisa ya dari kecil gitu. Cuman ini teorinya gini. Bibir bawah bagian dalam menyentuh gigi seri atas. Jadi fa, F, V, F gitu. Next huruf fa. Mungkin kita jelasin nanti lewat gambar. Selanjutnya ada tadi ya itu satu makhraj ya huruf fa tuh. Jadi nggak ada lagi. Nah kalau ini ada lagi namanya makhraj syafatain. Jadi syafatain tuh dua bibir. Nah kan kenapa ada ikhfa safawi, idhar safawi, idgham mimi atau idgham mislain? Ya mislain. Nah itu tuh kalau safawinya tuh berasal dari bibir. Soalnya mim ketemu ba, mim ketemu mim ketemu yang lainnya itu tuh ada hubungannya sama bibir. Kenapa dinamain syafawi gitu? Syafatain dua bibir. Nah, ini tuh muncul 3 huruf. Yang pertama waw, ba, sama mim. Nah, ketiga huruf ini tuh sama-sama keluarnya di dua bibir gitu. Lalu cara ngebedain waw, ba, dan mim ini kemarin itu sama memakai sifat. Jadi kan ada makhraj yang satu tempat tapi banyak huruf. Nah, itu dibedainnya sama sifat. Itu sifat-sifatnya beda antara waw, ba, sama mim. Nah, ini makhraj yang terakhir ya kalau di kitab Jajariyah. Makhraj yang terakhir, aduh kebalikin. Makhraj terakhir itu ada gunnah. Nah, makhraj gunnah ini khusus untuk mim dan nun. Jadi makhraj ini tuh keluarnya dari hidung. Jadi setiap ngeluarin huruf mim sama nun itu pasti lewat hidung, pasti gitu. Cuman kadarnya itu beda-beda. Nah, itu sesuai kondisi. Kondisinya gimana? Nah, kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu mim mati dan gunnah gitu. Nah, ini gambarnya. Kelihatan ya, kita mulai dari ba nih. Ba. Nah, ini mungkin yang paling mencolok itu ngucapin ba sama ma kalau agak beda gitu. Kalau ba agak ditekan ya, soalnya sifatnya syiddah atau kuat gitu. Tertahannya suara, tertahannya nafas gitu, syiddah sama jahar gitu. Jadi ba, ba. Jadi jangan ba, ada udara yang keluar. Ba. Kan suka ada bismillah, suka bismillah agak gitu. Tapi jangan sampai ada nafas, jangan ada angin ya, nafas itu angin, atau ada suara yang keluar. Kalau ada suara yang keluar kan jadi ba, ba, ba. Tapi ba kuat gitu munculnya tuh. Nah kalau mim itu beda sama ba. Bisa ini. Terus kalau mim lewat hidung, nah kan ketutup nih, nggak bisa keluar. Nah dilewatin nih ke hidung, jadi keluarnya lewat hidung. Kalau mim. Kalau waw, nah ini khusus satu-satunya makhraj yang ketika fathah tuh boleh manyun. Jadi kalau misalnya huruf ba, ma, fa itu tuh nggak boleh manyun gitu. Huruf yang lainnya juga sama kayak so, to, do, nah itu tuh nggak boleh manyun.
nggak boleh manyun kan suka ada diajarin dulu ya kita. Nah itu tuh mungkin buat pendahuluan aja gitu biar beda intinya tuh. Nah tapi kita next level nih, naik level, naik level. Jadi selain huruf wa nggak boleh manyun ketika fathah atau kasroh gitu. Kalau domah manyun ya semuanya gitu. Jadi wa, wi, wu itu boleh manyun semuanya. Wa boleh manyun, wi boleh manyun. Tapi kalau o itu nggak boleh manyun, ti nggak boleh manyun gitu. Nah ini fa tadi bibir bagian bawah dalamnya ya ketemu huruf ketemu gigi seri atas ujungnya gitu. Oke, ini ketiga syafatain ini ya itu pokoknya kalau bahasa Arabnya agak panjang soalnya gitu. Oke, beres nih ke makhraj. Nah, nanti dijelasin kenapa sih harus makhraj dulu supaya nanti kita lihat nih. Kita langsung ke ini. Nun kok ada nun? Oh iya benar, nun dan mim bertasdid lalu mim mati. Nun atau mim yang bertasdid itu disebut gunnah, mim mati itu hukuman mim mati ya gitu. Nah, kita awali dengan gunnah. Nah, ini baitnya di atas nih. Jelaskan gunnahnya ya. Ketika nun dan mim itu bertasdid. Jadi harus gunnah. Soalnya gunnah juga merupakan sifat lazim atau lazimah, lazimah. Ini tuh apa? Yang harus ada gitu. Ketika mau fathah, mau kasrah, mau sukun, mau ada tasdid itu harus dipakai gunahnya. Nah, baik dalam satu kata atau dua kata gitu kan suka ada summa dan itu contohnya di kanan gitu atau eh, yang lainnya tuh yang misah kata gitu itu sama aja harus pakai guna. Intinya nun dan mim itu tuh ada sifat guna. Adapun kadarnya ini yang dibagi 4 gitu. Pertama ada yang akmal. Kan ada ya kan kata ini tuh eh, di bahasa Arab tuh isim tafdil. Jadi misalnya tuh ada yang namanya Hasan, Hasan baik kan ya. Nah ada yang Ahsan, nah itu paling baik gitu. Kalau Kabir, Kabir besar kan ya. Nah kalau Akbar itu paling besar, nah itu isim tafdil. Nah ini juga sama ada Kamilah, ada Akmal, berarti Akmal tuh yang paling pokoknya paling kamil, kamil itu apa ya? Sempurna gitu ya, kalau nggak salah tuh. Akmal, pokoknya ini tuh tingkatan yang paling tinggi. Nah, tingginya tuh kan gimana? Soalnya nun dan mim ini tuh bertasdid. Itu cirinya. Atau idgham bigunah, kalau kemarin tuh ya. Idgham bigunah kan ada tasdidnya juga ya. Terus ada mim dan nunnya juga gitu. Nah, ini nih contohnya di sini. Nah, kalau gunah tuh, misalnya matobi itu dua, gitu kan ya. Matobi itu dua. Gunah tuh dua, tapi secara praktek jadi tiga gitu. Itu tuh emang dari sananya gitu. Jadi secara teori dua gitu, tapi dibacanya itu kayak ketiga gitu, soalnya agak panjang. Pertama gunah dari tasdid, kedua ya dengung atau gunah dari hurufnya tersendiri. Jadi bacanya tuh agak panjang biasanya. Kan contoh ini nih yang ini kalau kalau ini nih kita contohin alaina. Nah, itu matobi'i dua harokat kan ya. Alaina. Nah, ini juga dua harokat. Cuman kedengarannya agak lama gitu. Summa inna alaina. Summa inna. Jadi kedengarannya lama, tapi sebenarnya itu tuh dua harokat. Nah, itu emang dari sananya gitu. Cara membaca guna. Jadi agak dilebihin meskipun dua gitu harokatnya. Itu kenapa alasannya tadi karena ada tasdid, terus si mimnya tuh emang dari sananya ada gunah, jadi ada bonus gitu buat si gunah ini.
Nah, itu yang akmal. Jadi ini tuh yang paling lama gitu kalau kita nyebutnya tuh. Paling kamil. Nah, ya ini ada kamilah. Ini di bawahnya akmal. Ini tuh khusus untuk ikhfa sama iqlab. Gitu. Kan ada ya, kalau kemarin tuh mintin atau mangja, mangja. Kan ada ya sedikit gitu, bukan sedikit, ada yang ngalir ke hidung meskipun nggak sadar kita, tapi itu tuh ada guna ke hidung gitu. Makanya eh, ikhfa sama iqlab ini tuh masuknya ke tingkatan kamilah itu. Terus yang ketiga ada nakisoh. Nah, nakisoh ini tuh nun atau mim yang sukun yang akan kita bahas nih, terutama mimnya gitu. Jadi izhar nih, terutama izhar nun itu tuh bukan memendekkan gitu ya, tetapi menjelaskan izhar tuh. Jadi kan kemarin tuh man mana. Jadi jangan man 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 man. Nah, man mana man. Itu tuh kayak nggak ada ruhnya gitu kalau nunnya tuh. Tapi dijelasin sifat sama makhraj nunnya. Jadi man mana man ada en gitu en gitu. Nah itu tingkatan yang ketiga nakisoh, berkurang dari kamilah gitu. Nakis kurang gitu bahasa Arabnya. Nakis itu nun atau mim yang sukun ya ditandainnya. Di sini nggak ada. Tapi ini nih yang angkos. Nah ini nih ifsim tafdil lagi. Ada akmal, ini angkos. Nah yang lebih kurang. Kalau nakis itu kurang, ada yang lebih kurang namanya angkos. Nah ini ketika nun atau mim yang berharokat gitu. Gunah ya, ini hukuman gunah. Jadi na ini tuh memiliki gunah. Cuman kadarnya tuh ya angkos paling kurang gitu kadarnya tuh. Secara tidak sadar kita mengucapkan guna kalau benar-benar ya. Jadi cara benarnya itu dengan cara memencet hidung aja. Ketika kita nyebut na, ketika hidungnya dipencet, bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti udah benar, ada guna tuh dikit. Kalau bisa, meskipun udah dipencet, nah itu berarti belum tepat si makrosnya. Itu, ini untuk guna ya. Jadi ada 4 tingkatan, diulangi lagi. Pertama tuh akmal, ketiga kamilah, kedua kamilah, ketiga nakisah, keempat angkos. Gitu. Ini contohnya, kita coba satu-satu. Summa inna alaina mimma yastahun. Nah, ya, lupa. Nakisah nih ya, nun mim sukun termasuk di mad arid li sukun. Ketika misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Nah, itu jangan min. Jangan langsung diberhentiin. Soalnya kan ada guna nakisoh. Mim yang sukun. Berarti rabbil alamin. Min. Ada dikit. Nah, dikit. Nakis. Dikit, pokoknya. Dikit. Ada dengung. Guna dikit. Keidungin dikit. Jadi jangan langsung berhentiin. Atau ini contohnya yastahun. 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 Nah, gitu langsung berhenti. Nah, itu jangan ya. Udah tahu nih, ada tingkatannya kan ya. Kalau nakisoh nun mim sukun itu tuh ada guna. Nah, makanya eh, di akhir-akhir itu suka dipakai dikit gitu gunanya kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nggak langsung him, nggak, tapi ada him, ada gitu, atau gitu. Soalnya ini teorinya Nakisoh. Terus cara lanjut, Jahannama, Jahannam. Nah, ini juga ada ya.
Kepencet. Nah, jahannam. Jahannam. Atau ini. La tarawunnaha. La tarawunnaha. Gitu. Ada gunnah. La tarawunnaha. Gitu. Oke, mungkin kalau gunnah ini kayaknya perlu satu-satu nih dilihat. Jangan di dalam hati aja. Itu. Mungkin kita mulai dari Syauqi aja Kak, ya. Buat baca gunnah ini. Teorinya ini aja pakai gitu buat baca ini. Yang di kanan empat-empatannya ya Syauqi. Kalau yang uncos tuh gimana tadi Kang? Yang uncos. Yang angkos tuh biasa aja kayak nak, Oh, nak, oke. mak gitu. Tapi buat mastiinnya coba dipencet aja hidungnya. Terus bilang mak, nak. Nah, kalau bisa salah berarti. Gitu. Hmm, nggak bisa Kang. Ya. Ya, berarti udah benar tuh angkos. Terus, Baca aja Kang dari empat-empatnya. empat baca. Oke. Alhamdulillah. Summa inna alaina mimma yastahun jahannam la tarawunnaha. Nah, ini agak ditahan ya. Jadi, la tarawunnaha. Jadi, La tarawunnaha. ya, jadi kalau mad tabi'i biasanya nah kalau diguna ditambahin satu jadi kayak tiga gitu, seolah-olah tiga. Hmm. Terus tadi udah dipakai yang ininya nakisohnya, yang jahannam yastahun. Udah kerasa? Kerasa nggak? Belum ngerasain sih Kang. Bentar. Oke, coba ada. Kita fokus ke ujungnya deh, nakisoh. Coba, ya berarti ini yastahun, ini jahannam coba. Dua itu aja. Mimma yastahun jahannam. Kerasa nggak ke hidung dulu? Jadi dikeidungin dulu. Jadi Ada Kang. ada. Ada Kang. Oke, berarti itu ya kalau di ujung. Jangan Hmm. langsung beres gitu. Jadi jahannam yastahun. Jahannam. Kang. Nah, gitu. Oke. Lanjut ke Ridwan. ثم إن علينا مما يستحون جهنم لترونها. Oke. Nakisnya udah kerasa? lumayan sih Kang di setahunnya tadi ya. Ya, Yastahun. oke. Kalau udah kerasa. Soalnya ini kan nggak tahu ya kan yang ngerasain diri sendiri. Jadi yang penting mah intinya tahu gitu ada hukuman nakisoh, guna tingkatan nakisoh, yaitu nun atau mim yang sukun gitu. Ini udah beres nih guna. Sebelum lanjut ke mim mati, mau ada yang tanya dulu nggak? Aman, aman, Insyaallah aman. aman. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Selanjutnya ini ikhfa safawi. Ikhfa, kenapa ikhfa dulu? Ini dari baitnya ya. Dari baitnya. Jadi guna langsung ke ikhfa. Bait dari kitabnya gitu. Nah ini tadi tuh ini nih awalnya di sini. Wa akhfian. Jadi dan ikhfakan. Nah ini tuh ceritanya. Jadi kalau ada guna jelasin gitu intinya. Terus wa akhfian terus ikhfain nih. Apa yang diikhfain tuh?
ketika mim sukun gitu. Mim sukun dengan gunnah bertemu huruf ba. Nah, itu ciri dari ifa. Jadi ifa syafawi namanya. Mim ba, soalnya mim dan ba makrojnya di lisan atau syafatain. Terjadi ketika mim bertemu ba gitu. Itu ifa syafawi. Nah, ini sama kayak iklab ya. Cara bacanya. Jadi ada dua pendapat gitu. Yang pertama tuh ada yang dengan merapatkan bibir tapi nggak ditekan. Misalnya alaihim bi. Nah, itu tuh him him itu tuh ada yang nggak rapat gitu. Nah, nggak rapatnya tuh kayak gimana? Kayak mungkin pensil deh. Pensil dimasukin gitu. Nah, itu segede gitu. Pokoknya dikit banget gitu cara bacanya. Jadi alaihim ini tuh nggak rapat gitu. Him bi alaihim bi alaihim. Surat apa itu alaihim bi alaihim? Ya gitu. Ada juga yang bilang rapat tapi jangan ditekan gitu. Rapat tapi jangan ditekan. Gimana? Kayak alaihim bi biheja ya. Alaihim biheja. Jadi rapat tapi nggak ditekan gitu. Kalau ditekan nanti malah ke apa? Ke idgham gitu. Alaihim bi. Kan tadi ya. Tadi makanya di awal dijelasin dulu. Ba itu harus kuat gitu. Ketika kita nyebutin alaihim sambil ditekan, itu tuh berarti kita udah masuk ke makhraj ba. Nah, kalau gitu tuh malah jadi idgham gitu. Kalau ikhfa gimana? Huruf huruf mim ketemu ba. Kalau mau nempel ya. Nah, kalau mau nempel, tempel tapi jangan ditekan gitu. Terus jadi ada dua intinya tuh cara bacanya. Ada yang dicelahin dikit sebesar kertas atau pensil gitu ya. Kedua yang nempel tapi enggak ditekan gitu. Itu cara baca ikhfa atau iklab ya, sama aja. Ini gunnah ya tadi. Gunnah apa apa tingkatannya coba? Masih ingat nggak? Tingkatan ikhfa atau iklab? 4. Oh, ikhfa. Nggak tahu kalau ikhfa. Tingkatan ke atau namanya apa? Tahu nggak? Oh, Kamilah. Kamilah, ya betul. Jadi ada gunnah ya. Alaihim, nah itu tuh ke hidung harus ada kayak gatar alaihim bi gitu atau alaihim bi gitu. Mim mati ketemu ba gitu. Ada dua cara, mau yang dilepas, mau yang ditempel, mangga dibalikin lagi. Masing-masing ada pendapatnya. Nah, ini. Contohnya di yang pertama ini wa may ya'tasim billah. Mim ketemu ba. Ta'sim billah. Jadi jangan ta'sim billah atau ta'sim billah. Ditekan teing atau ringan teing. Maksudnya tuh bukan teing ya. Ditekan sangat ditekan atau dilepas, malah sangat dilepas gitu. Contohnya contoh lain wama hum bi kharijin taqikum ba'sakum wahum badaukum badaukum ya. Ini bukan ini. Wahum badaukum. Enggak kayak enak sih. Anfusakum bittikhazikum. Nah, ini nih. Ini ikhfa gunnah deh. Enak ya.
anfusakum bittikhazikum gitu. Ada yang mau nyoba? 1, 2, 3, 4, 5. Dua-dua deh, dua-dua aja. Yang tengah di skip ya. Yang tengah di skip. 1, 2, 1, 2. Sebelumnya mau nanya dulu nih. Kalau Ridwan sama Sauki milih yang mana? Yang di jarak dikit atau ditempel? Tapi nggak ditekan. Ayo pilih aja gitu. Nah kalau udah milih, itu harus diterapin terus gitu. Gimana? Kok bingung? Nempel tapi nggak tekan, Kang. Oke, kalau Sauki Aku sama. yang ditahan. Yang ditempel, tapi nggak ditekan. Iya. Oke, sama aja dua-duanya. Cuman beda riwayat aja gitu. Iya, Kang. Oke, boleh dua-dua. Berarti Ridwan dulu yang atas berarti. Pakai ya pelajaran yang kemarin nun mati. Nah, sekarang ada tambahan baru Ifa Safawi, dipakai semuanya ya. Oke. Santai, nggak usah deg-degan, sedang deg-degan. ومن يعتصم بالله وما هم بخارجين يقيكم بأسكم وهم بدؤوكم أنفسكم باتخاذكم صدق الله العظيم. Oke. Paling di idghamnya ya tadi kurang satu kayaknya, satu harokat atau setengah harokat. Wa mayya, jadi gitu. Kadang emang kalau lagi sendiri tuh Kang juga kayak kayak nggak teliti gitu. Gitu. Mungkin aku juga harus perlu belajar sih, terutama di guna. Suka pendek-pendek kakak juga. Boleh, Syauki. Wa may ya'tasim billah wa ma hum bi kharijin taqikum ba'sakum. Oh, ini dilewat tadi. Oke. Wa hum bada'ukum anfusakum bittikhazikum bittikhazikum. Ini tadi ya, nakisnya ada nggak nakisnya? Nakis apa ya? Kurang Iya, lama itu. kan ya? Benar. Nun mati, ya nun mati atau mim mati di akhir gitu biasanya. Dipakai gunanya dikit ya, gitu. Siap, Kang. Anfusakum gitu. Ya. Kalau itu cara tentuin benar enggaknya dirasain Kum aja ya sendiri. Bittikhadikum. billah wa hum bada'ukum. Nah, gitu. Eh, Terus ini ya, kalian makhraj H tahu ini? Yang ini nih. Di mana? Generalnya deh, nggak usah spesifik. Di Dikeluarkan. ya betul tenggorokan. Temannya H tahu? Temannya H itu ada dua makhraj H sama A gitu. A sama H itu tuh sama. Jadi misalnya ini tuh bila dimasukin ke makhrajnya. Jadi ada kan sukunnya Nah itu bila bila jadi ada H-nya gitu. Sekalian belajar makhraj ya. Jadi bila lepas gitu. Kebanyakan tuh gitu, tapi dimasukin ke H-nya. Bila kalau pakai H berarti apa ya contohnya? Atau
contoh aja ya. Kulillah. Nah itu. Kalau pakai H ya. Tapi nggak ada sih kulillah. Tapi ini H pakai H biasa ya. Gimana aja kayak nyebut A. Nah ini H juga sama. H, A, H, A, H, A, H, H, gitu. Billah. Gitu, billah. Agak ada sedikit desah gitu. Oke. Sejauh ini ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau aman, next ya. Nah, ini. Oh iya, idgom ya, tadi belum ya. Kelewat. Itu tuh nyatu harusnya penjelasannya. Jadi kan idgom tuh mim ke idgom syafawi, idgom mimi atau idgom mislen sama silen. Itu mim ketemu mim ya. Itu jelas lah kayak tandanya tuh. Kayak alaihim ma angtum min gitu. Itu sama kayak gunnah ya. Gunnah asliyah yang bertasdid. Itu yang tadi yang summa inna. Nah, itu sama juga idgham mimi gitu. Mi itu kan karena mi ketemu mi gitu. Nah, lanjut idhar syafawi gitu. Idhar syafawi sisanya selain huruf mim dan ba. Jadi ketika mim mati ketemu selain huruf mim dan ba itu idhar syafawi. Idhar itu bukan menghilangkan sifat gunahnya ya. Diingat lagi ya, bukan menghilangkan sifat gunahnya. Tapi menjelaskan huruf-hurufnya gitu. Bukan menghilangkan tapi menjelaskan huruf-hurufnya. Berlaku ketika satu kalimat atau dua kalimat ya. Ada contohnya kalau nggak salah. Nah, nggak jelaskan ya. Oke. Nah, ini satu kalimat ya. An'amta. Jadi jangan an'amta. An'amta kayak hilang, kayak feel-nya tuh hilang. An'amta kayak kosong gitu loh. An'amta, tapi an'amta. An'amta. Tetap ada, tapi nggak kayak an'amta. Nggak gitu. Tapi an'amta. An'amta. Tetap ada gunnah tadi apa yang nakis ya, yang nakis itu. Nah, ini contohnya. Wa khalaqnakum kum az. Jadi jangan wa khalaqnakum az itu. Jadi kayak hilang ruh gunahnya tuh. Padahal idhar tuh menjelaskan ya setiap hurufnya. Menjelaskan mim, menjelaskan za. Jangan mimnya tuh hilang ruhnya gitu. Itu definisi idhar tuh. Jelas, apa yang jelas setiap hurufnya. Contoh yang lainnya. Lahum jannat. Itu lahum jan. Jangan lahum jan. Lahum jan. Lahum jan. Itu tuh kayak pendek gitu ya. Nggak kerasa gunanya. Sama ini gak. Naumakum subata. Naumakum subata. Ma-nya juga ada guna, angkos, mimnya ada juga guna, nakis gitu. Cuman tingkatannya beda kayak guna asliyah yang bertasdid gitu. Jadi naumakum naumakum subata atau alam naj alam naj. Jangan alam naja adil. Alam naja gitu. Tapi alam naja gitu. Jangan panjang teing kayak guna asliyah kayak yang bertasdid. Alam naja. Nah, saking khusyunya. Alam naja adil au domi. Nah, gitu. Gitu. Pokoknya jangan berlebihan kan kemarinnya ada apa ya baiknya tuh kemarin tuh mukamilan bigoiri mukamalan itu ya pokoknya kamil gitu
Bighairi takaluf, bukan jangan takaluf sama tangasuf gitu. Gitu. Itu idhar safawi. Nah, ini ada peringatan nih. Ada contohnya nggak ya? Nggak ada. Lupa masukin. Nah, ini ada peringatan. Kenapa tadi ada makhraj fa? Padahal itu bukan di hukum mim mati ya. Tadi kan di awal tuh ada makhraj fa. Yang dimana bibir, bawah, bagian dalam ketemu gigi seri atas, bagian ujung gitu. Ujung gigi seri atas. Nah, ini peringatan ketika bukan fa aja ternyata. Ada wa sama fa. Nah, itu hati-hati ya. Kalau mim mati ketemu fa atau wa, itu kan hukumannya idhar ya. Tetapi kita kebanyakan bacanya ikhfa. Ini deh, pokoknya kok bisa sih jadi ikhfa, perasaan nggak gitu ya, perasaan itu udah ngerasa ikhfa idhar gitu ya. Kalau mim ketemu fa atau wa. Nah, gini. Konsep mengucapkan huruf itu tuh pertama tasolumnya, jadi kayak tek berdekatan gitu. Tek. Jadi satu makhraj selesai itu ketika dekatan terus angkat gitu. Itu satu cara, satu ya, dengan berdekatan angkat gitu. Kedua, ada cara dua, teorinya kedua, ketika sukun. Nah, itu tuh dari dekat menjauh gitu. Itu sukun ya, dari dekat menjauh. Contohnya ade kan ya, af dari dekat, af menjauh, af nggak terus kan ya. Jadi takut bingung kalian tuh. Pokoknya ada dua gitu ya cara mengucapkan huruf tuh. Pertama dengan mendekatkan, kedua dengan menjauhkan. Kalau mendekatkan tuh yang berharokat, intinya tuh kayak fa, ba, kan itu dari jauh menjadi dekat, kayak a, za, la, da, fa gitu. Itu konsepnya ya. Jadi kita harus tahu konsepnya gimana huruf bisa terucap gitu. Nah, ini tuh kepake dikhawatirin ini ikhfa. Kenapa? Ini contoh, oke, kita cari aja deh. Kita cari ini nih. Nah, ini bekas searching anak kan nih. Kalian searching. Izhar safawi ketemu fa, kita cari ya. Iya benar, izhar safawi. Ini nih. Wa ini. Konsepnya gini ya. Ketika sukun itu lepasin dulu, jangan langsung wa gitu. Wa wa gitu, jangan wa wa. Nah, jangan gitu, jangan disatuin, soalnya itu beda makro kan ya. Kalau disatuin jadi ifa, jadi samar, jadi wa gitu. Lepasin baru sebutin wa gitu. Sama juga kayak fa, kayak apa ya, fi gitu, fi, jangan disatuin, amfi gitu, atau amwa. Nah, itu tuh seolah-olah satu makhraj gitu. Nah, kalau seolah-olah satu makhraj itu ikhfa, kesebutannya samar gitu. Tapi kan ini hukumannya idhar safawi kan ya. Berarti harus menjelaskan satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi lepasin tuh baru wa gitu. Jadi beda gitu, jangan disatuin. Kebayang nggak? Atau kalian bingung nggak buat ini peringatan ini? Gitu. Kebayang nggak? Dari Ridwan, dari Sauki. Atau masih bingung?
Mau dijelasin ulang nggak apa-apa? Insya Allah. Enggak. Oke, dari Ridwan aman. Terus oke, aman juga. Itu ya. Insya Allah. Nah, ya gitu. Ini ya. Kehati-hatian yang ini ya. Makanya ngebedain yang belajar sama enggak tuh dari sininya ya, kehati-hatian gitu. Sampai ke yang gini-gini ya, yang kecil-kecil gini, wa, fi gitu. Itu tuh dikhawatirin malah ikhfa, makanya ini tuh lepasin dulu mimnya lepasin, jangan langsung ke fa, lepas baru fa gitu. Atau baru wa gitu. Wa, jangan wa gitu. Oke, dari tadi nih, dari guna sampai ini peringatan ya. Peringatan, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ke latihan. Gimana? Ada di dua, ada yang mau nanya dulu? Mungkin kepikiran gitu. Kalau idgham mimi tadi kayak gimana, Kang? Udah belum tadi? Oh iya ya, nggak ada contoh ya? Apa-apa, kita spontan aja. Idgham mislen atau idgham mimi atau idgham mutamatsilen. Idgham mislen. Nah, ini. Contohnya mim ketemu mim gitu. Ini mirip kayak guna sih. Gitu. Nah, ini. Mislahum ma'ahum. Jadi tingkatannya itu kayak guna asliyah ya. Soalnya ini mim. Jadi kesannya tuh ada guna, ada tasdid di tengahnya tuh. Ajarahum marrotain gitu. Jadi ini tuh seolah-olah mimnya satu digunahin gitu. Ditasdidin. Seolah-olah ya, bukan aslinya gitu. Tapi seolah-olah aja. Macanya juga seolah-olah gitu. Aslinya mah ya dua gini. Tapi macanya seolah-olah ada tasdid gitu kayak tadi. Macanya tiga harokat. Dua ya, mohon maaf. Dua, tapi seolah-olah tiga gitu. Emang suka kadang gitu. Uniknya bahasa Arab tuh. Apalagi Al-Qur'annya gitu. Bacanya dua, tapi kedengarannya kayak tiga. Bihim marun. Bihim marun. Atau ya ajarahum marrotain gitu. Nah, ini ada hukumannya. Kebanyakan orang pada salah gitu. Tapi kita nanti bahasnya nanti ya. Pokoknya ini nih, idgham mislen atau mimi gitu. Atau mutamasilen salah sama aja gitu. Kebayang nggak? Atau malah bingung mau dijelasin. So, oke, aman? Insya Allah. Alhamdulillah. Balik lagi ya. Kemudahan itu ada di Al-Quran dan Allah telah memudahkan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke latihan, ada lagi yang mau nanya? Dari Sauki mungkin. Tadi Dimas kalau mau nanya lagi boleh. Dimas. Ridwan. Dimas lagi. Dimas lagi tidur sekarang. Kasihan Dimas ya. Semoga cepat sembuh. Gak parah. Tepar. Nah, dari Sauki gimana? Ada pertanyaan? Belum, Kang. Oke, gak apa-apa. Mungkin nanti sambil berjalan kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jangan sungkan. Oke, kita praktek nih. Seperti biasa ditutup dengan praktek. Mungkin kemarin tuh kita satu-satu gitu ya langsung baca. Tapi sekarang kita kulik dulu deh satu kata.
di mana hukumannya yang tadi kita bahas ataupun yang kemarin kita recall lagi ilmunya kalau ada ya gitu. Oke, ini surat Al-Fil 1-5. Kita cari hukuman nun mati atau mim mati atau gunahnya ya. Oke, akan untungnya pakai Zoom ya. Oke, kita gunain annotate deh. Annotate. Nah, coba dari Sauki sama Ridwan dulu. Ini apa? Di annotate mana hukuman min mati, mana hukuman nun mati. Gitu. Tahu kan ya cara annotate? Ini nih, misalnya ini nih. Ini misalnya kol-kolah gitu. Gitu. Di annotate aja mana yang mim mati gitu. Kebayang nggak? Bisa kan ya? Annotate? Oke. Oke, berarti kita tentuinnya warnanya. Kalau idhar syafawi itu warna merah. Sesuai urutan aja ya. Ya sesuai urutan aja. Idhar syafawi warna putih. Ikhfa idgham mimi itu warna merah. Ikhfa syafawi warna kuning ya, berurut ya. Idhar, idgham, ikhfa gitu, tapi syafawi. Gitu. Kalau yang lain-lainnya kayak nun mati itu boleh deh warna hitam aja. Soalnya bukan bahasan sekarang kan, kemarin harusnya. Oke. Mangga sok sekarang kita lihat apa narap nih akan ngomong 1,5 jam. Coba langsung aja ya. Oke, Ridwan udah nomor 1. Ini gimana Kang? Apanya di Ya PPT-nya? di annotate. Jadi ada nggak annotate-nya? Kalau aku di view options di bagian atas tuh yang katanya tulisan you are viewing bla 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 screen, sebelahnya ada view option tuh. Itu ada pilihan apa tuh? Di atas, di atas. Oke. Ada Sauki? Nemu? Oke, Ridwan udah 2, kita tunggu Sauki 2 dulu. Ini Sauki lagi gimana? Lagi nyari annotate atau gimana? Maaf Kang, ini link PPT-nya saya belum. Enggak, langsung aja, nggak Ini apa-apa. gimana sih? Ini di atas kan ada itu tuh, ada Oh, option. oke. Nah, Option. diklik, terus ada annotate. Oh, ya, Nah, bisa, bisa, gitu. bisa, bisa. Gitu. Oh, di Zoom. Kirain tadi ke ininya. Enggak, ini nanti di akhir aja share-nya. Masih belum lengkap soalnya PPT-nya. Ya, oke. Itu tadi udah ya. Yang lain aja. Oh, yang lain. Ya, selanjutnya aja. Ini ke sini. Hmm. Hmm, ini juga. Hmm. Oke, satu lagi. Udah itu lanjut Ridwan. Ini juga. Oke. Ridwan lanjut. Nah, nanti lagi.
Oke, Syauki mau nganotet non matinya nggak? Atau tanwin? Boleh. Boleh, pakai hitam aja. Oke, hitam Kang. Bentar, ini warna. Udah Kang, habis kayaknya. Oke, dari Ridwan ada tambahan nggak? Udah nggak? Udah Kang. Oh, Ya, boleh deh dari Ridwan atau Syauki. ini jadi idgham nggak sih Kang? Yang mana? Yang ini enggak ya? Ya, betul. Itu idgham. Cuman idghamnya non mati atau tanwin gitu. Ada lagi satu. Ayo, gimana cik satu lagi? Di tengah-tengah ya, kalau di tengah-tengah. Kalau di Oh, akhir ini. banyak. Dari Ridwan atau Syauki, jeli nggak? Ada satu lagi. Ini ya Kang. Dua, Deng. Ini bukan Kang. Yang ini. Ya, itu satu. Satu lagi berarti. Nah, betul. Itu ya. Nah, udah pada pintar ya. Enak kalau ngajarinnya udah habis. Gak capek. Gitu, oke. Kita hapus dulu annotate-nya. Oke, udah kehapus. Kita langsung sekarang prakteknya ya. Kita udah identifikasi satu-satu tuh kita praktek. Oke, seperti biasa, Kang dulu, nanti kalian ya gitu. Udah, batuk dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke, mungkin dari kalian ada koreksian dulu. Ada dari dulu ada? Oke, lanjut ke kalian berarti. Siapa dulu nih? Sok volunteer aja. Ya, aku mulai Kang. Oke, boleh Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Oke, sekarang Syauki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, barakallah. Kita udah baca nih Al-Fil. Kita baca satu-satu ya. Mungkin kita skip yang izhar syafawi kecuali yang ini. Jadi kalian udah ngerasa apa? Yang peringatan tadi kan ya? Udah dipakai belum peringatan tadi? Udah. Jadi hum lepas baru fi ya, jangan hum fi tapi jangan hum fi tapi hum fi. Udah? Oke. Aman. Terus ini ya sebelumnya emang belum dibahas sih, ada kol-kola kan ya, ya je. Nah tapi di sini jangan ditade, tapi aduh ke makhraj lagi, susah nih kalau jelasin makhraj. Ya intinya jangan di kol-kolahin, taun lil fi taun lil gitu. Di surat Al-Fatihah tuh suka yang rawan tuh. Goiril magedu, suka ada magedu. Tapi harusnya kan goiril mau rubi gitu. Ini juga sama taun lil. Terus udah sih. Idhar syafawi udah pada bisa. Nah di sini nih. Ikhfa kan ya ini. Kalau ketemu ba, setuju nggak? Setuju? Oke, berarti kalau setuju berarti harus pakai gunah. Gunahnya kamilah. Kamilah tuh di bawah akmal gitu. Pokoknya wakil lah kalau kamilah itu anggapnya wakil gitu. Jadi jangan cepet teing tadi, jangan terlalu cepat. Tarmihim, jadi kerasain dulu ke hidung, kalau udah kerasa baru deh bi gitu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu Ikhfa tadi kita udah bahas. Ini Gom udah kita bahas kemarin. Ini Ikhfa nun mati dan tanwin udah. Ini idhar syafawi pada bisa lah idhar syafawi. Ini idgham gitu. Yang perlu diperhatiin sih di ikhfa syafawi sama peringatan tadi kalau mimat itu. Sisanya udah pada terdoktrin gitu dari kecil sisanya. Cuman dari ikhfa sama yang peringatan tadi fa sama ba. Itu oke, dari sini sebelum next ada lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, next kita lanjut. Ada 3 surat nih. Baru 1 surat. Oke, Soki aman, Ridwan aman. Oke. Nah, tahu kan ya ini kita mau ngetes apa? Ngetes gunanya gitu. Ini jelas banget nih. Banyak tasdid. Oke. Nggak usah lah ini emang nggak usah diidentifikasi, udah kelihatan nun atau mim yang bertasdid. Nah, kayak ngejreng gitu ya kalau kita lihat tuh. Oh, ini udah kelihatan. Udah teranalisis. Mungkin langsung aja kali ya kalau ini mah. Oke, mulai biasa dari Akang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, Shadaqallahul. Boleh tadi berarti Syauki sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabb Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul Oke, boleh dari Ridwan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah. Ya, mau nekenin aja nih. Ini nih, kan kita tuh kadang kalau jujur ya kalau Akang, kalau sekarang ya tentunya kan perhatian tuh lebih gitu ke setiap hurufnya tuh. Tapi kalau ketika baca sendiri-sendiri tuh udah kayak ya yang penting baca gitu kan ya gitu. Nah, terkadang kalau kita baca sendiri-sendiri tuh di sini nih ke konsep kemarin kan ya. Walaflu fi nawirihi kamitslihi gitu. Satu huruf yang sama ya dibacanya sama gitu. Kadang kita tuh baca minal jinnati wan nas. Nun di sini mah 3 harokat, di sini nunnya 2 harokat gitu. Kadang suka gitu sih karena saking rusuh mungkin ya kan udah akhir nih sekarang. Euforia buat beres tuh kayak kuat gitu. Pengen cepet-cepet beres intinya tuh. Gitu. Jadi tetap ditekanin ya. Setiap huruf yang sama harus dibaca sama gitu. Konsep yang simple tapi terkadang suka kelewat sama kita, termasuk Akang. Juga ini dikoreksi guna sering banget dikoreksi. Kurang gitu. Gitu. Jadi ini nih khususnya minal jinnati wan nas gitu. Jadi sama aja ya. Mau guna di sini, mau guna di sini, di sini, di sini, dimanapun juga harus konsisten. Huruf yang sama dibacanya sama. Nggak boleh panjang sebelah, nggak boleh pendek sebelah gitu. Harus sama intinya. Itulah kehati-hatian membaca Al-Quran. Oke, ada pertanyaan dulu dari Syauki mungkin kayak, apa itu? Walaf tu finali di kami sih. Kalau itu pembahasan kemarin Syauki. Aman, Ridwan aman, Syauki aman. Kita masuk ke surat terakhir. Kalau nggak salah itu apa ya? Al-Humazah. Iya benar. Al-Humazah. Ini udah sambungan, gabungan sih. Iya, gabungan. Tapi banyakan ini sih. Oh, ini ada hukum yang baru. Idgham mutamatsilan idgham mim. Ini ya, langsung aja nih. Ini ya, mim mati ketemu mim. Gitu. Kan tadi nggak ada ya. Mim mati ketemu mim. Nah, mungkin di sini di Al-Humazah. Oke. Sekarang gantian deh. Kalian dulu baru akan. Boleh dari siapa dulu, Sob? Yo, ada yang mau volunteer? Mau kalian bagi baca dulu ya. Padahal santai aja.
Udah bacanya Ya, kayak baca untuk Al-Baqarah. belum selesai. Oke, boleh Rika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. Oke. Dari Sauki, mana Sauki? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Oke, masih Akang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke, kita bahas satu-satu. Wailul likulli. Nah, idgham tanpa gunah. Wailul li. Jadi hampa. Nah, ini boleh hampa nih. Tanpa gunah gitu. Tapi memasukkannya. Wailul li. Jangan wailul li. Digunahin, jangan. Jangan. Itu salah penempatan. Wailul li. Jadi biasa aja. Humazatil li. Humazatil lu. Biasa aja. Nah, ini nih. Jangan lupa ya, tamar butuh kalau di akhir tuh jadi H biasa. Jadi masukin dulu, ada desah. Humazah, lumazah. Gitu. Alladzi jama'a malau. Nah, ini baru ada guna akmal. Ya, idgham atau guna gitu. Guna asliyah atau idgham pakai tingkatannya akmal. Malau wa adda gitu. Andada jangan andada tapi andada. Ada andada gitu. Yahsabu anna. Nah, ini guna asliyah ya. Ini sama ini tadi di teori sama kan ya, akmal berarti harus sama panjangnya. Kalau di sini nama berarti di sini juga ma lau wa adda. Jadi jangan di sini anna, di sini lau wa lebih pendek di sini. Jangan ya, disamain soalnya tingkatannya akmal gitu. Guna asliyah idgham itu malahu, ini nanti kita bahas. Akhladah kalla layumba. Nah, ini sama nih kayak Ikhfa Syafawi nyebutnya gitu, maka di sana meme gitu. Bisa tadi
yang yang agak celah dikit atau yang nempel tapi nggak ditekan. Layung mbak harus kerasa di hidung. Layung mbak gitu. Layung mbak. Awas ketekan banget ya gitu. Wama macais belum kita bahas. Nallo ilmu kodah. Kalau tidak qayu ala afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim. Nah ini idgham. Udah sih gitu aja. Mamadimu gitu. Idgham biguna maksudnya. Tingkatannya sama nih. Ini sama ini sama ini sama ya. Akmal tingkatannya paling utama, paling atas, paling mantep pokoknya gunanya. Oke, ini udah habis nih, nggak bisa diklik lagi. Gitu. Overall dari guna sampai mim mati. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari Ridwan, dari Sauki, di mana? Nggak ada. Ridwan aman, Sauki aman, atau mungkin ada yang masih bingung? Sauki ada yang bingung nggak? Nggak ada. Oke, ya udah kalau nggak ada. Jadi pengunjung acara, aduh, capek tuh ngomong tuh. Oke, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dengan standar Asyifa itu. Kita mengucapkan istighfar seefektif mungkin. Astagfirullahaladzim. Doa kepada kedua orang tua. Doa kebaikan dunia akhirat. Kemudian doa kifaratul masjid. Ada yang apa? Doa Rabitoh? Ada yang apa? Ada yang mau baca? Syauki apa? Hafal. Oh, boleh. Syauki baca doa Rabitoh. Boleh? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiq Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa aliha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wa ashra suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dari pengacara. Semoga apa yang tadi kita pelajari itu bermanfaat buat kita, buat hari ini, buat besok selanjutnya. Dan juga apa yang kita pelajari ini semoga jadi alasan kita ngedebat buat masuk surga gitu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.